belakang ya. Ya Ahok kan udah pada ngumpul semuanya. Ahok ke turun gunung. Ahok ke turun gunung. Ngerti ya? Ahok kan keluar dari kandang semuanya tuh. Halo, 3 orang yang di belakang siapa? Ini benar-benar Ahok kan sejati semua nih. Ya kan? Oke, jadi gini ya. Semua pada kangen sama Ahok sih. Setelah sampai di garis finish, Ya kan? langsung kembalikan ke mobil komando. Ibu Megawati sadar Partai PD Perjuangan kalau tidak menganut meritokrasi pasti ditinggal oleh rakyat. Pasti. Saya pun akan meninggalkan PD Perjuangan. Sama seperti saya katakan, saya pun kalau tidak berdiri atas kebenaran, keadilan, kejujuran dan kemanusiaan, saya pun tidak layak disebut Ahoker. Sama. Siapapun mau memperjuangkan cita-cita proklamator, saya kira saat ini harusnya dia bergabung di PD Perjuangan. Ini yang paling konsisten. Apalagi yang ngaku-ngaku agak termarginalkan, suka diasing-asingkan, suka tidak punya hak. Lalu Anda mau pilih partai yang baru-baru muncul yang nggak jelas, janji-janji doang. Lalu mau ninggalkan PD Perjuangan yang udah jelas konsisten berjuang. Nggak fair. Makanya saya udah tahu ibu pasti pilih Mas Ganjar. Karena dia ngomong tidak mungkin saya pilih Mbak Puan kalau rakyat nggak menghendaki. Tunggu waktunya aja Pak Ahok. Wah, saya udah paham nih. Ini aman ini udah nih. Ya kan? Lalu 2017 setelah ada kasus saya, semua partai politik koalisi minta sama Bu Mega tidak calonkan saya. Dan saya kan dipelihara dikeluarkan. Hanya ibu yang mengatakan tidak boleh. Mau jadi apa bangsa ini? Seorang Ahok yang dituntut segelombolan orang tidak boleh calon. Mau jadi apa? Lalu saya bilang, Bu, ini udah pasti kalah, Bu. Pasti kalah. Ini bukan soal kalah menang menjadi gubernur. Kalah menang terletak ketika kita mau ikutin cita-cita proklamator, berpegang ideologi Pancasila atau tidak. Kalau kita tidak ikut, itu kita kalah. Itu kita kalah. Jadi, waduh, ini gawat juga nih. Kiri kanan beda kan? Tanggung jawab sendiri. Bisa masuk penjara ini. Maka ibu bilang gini tiap kali datang, pokoknya sabar. Bapak saya dulu lebih susah. Nanti saya cerita yang lucu lah. Ini jangan di sini, nanti masalah. Weh, udah datang, tapi saya mau cerita bahwa lalu Ibu Mega, saya datang lagi. Ibu tahu nggak pada ninggalin PDI Perjuangan tuh Bu? Kenapa? Ibu bilang petugas partai. Marah orang ini Bu. Ibu pakai kalimat yang lebih bagus lah. Nyuruh saya selotip-selotip, ibu sendiri kurang selotip kok pikir. Kemarin saya ngomong gitu kan. Kemarin semalam saya candain, ibu juga perlu selotip nih, lama-lama gue ketawa deh semalam. Lalu saya pengen tahu, kan fakta loh, pada marah nih ninggalkan PD Perjuangan karena ibu bilang petugas partai. Seolah-olah yang bukan petugas lebih bagus. Ibu udah bilang kalau partai politik melakukan kesalahan itu pasti dihukum rakyat. Jadi akhirnya ibu bilang begini, saya ini pun petugas partai Pak Ahok, Pak Ahok juga petugas partai. Wah, aku kurang terima. Nah terus ibu bilang gini loh Pak, ini bicara bahasa Indonesia dulu ya. Ini kan ada simpatisan, lalu ambil KTA. Jadi KTA lalu kaderisasi masuk sekolah partai. Setelah jadi ditugaskan di eksekutif, legislatif atau struktur partai. Jadi kalau ditugaskan namanya apa Pak Ahok? Ya petugas. Ya petugas. Tapi kan saya balik lagi tadi ke Pak Ahok. Saya pernah nggak tugaskan Pak Ahok jadi gubernur untuk mencuri uang rakyat? Untuk menipu rakyat, untuk tidak membantu rakyat? Kan tidak kan? Tugasnya pada Pak Ahok jelas, membantu orang miskin dan butuhkan pertolongan, mewujudkan keadilan sosial, jaga uang rakyat jangan dicuri. Dibilang anjing lu Ahok, memang gua anjing ditugaskan jaga duit rakyat. Ini kan memang gua anjing, ya kan saya ditugaskan. Nah
Pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa lalu Bapak Ibu nggak suka, tidak mau pilih saya karena saya petugas partai? Saya memang petugas kok. Yang lebih cilaka itu, kalau belagak jadi petugas, kemudian gue bikin partai, mau ngambil partainya yang nugasin. Itu yang nggak boleh. Iya kan? Nah sama juga, kita berisik. Kenapa kita bilang ini harus diperjuangkan? Ibu Megawati saja yang dituduh akan memaksakan mencalonkan Mbak Puan, bukan Mas Ganjar. Itu saja menyiapkan anaknya dari kecil. Ada jabatan-jabatan diuji karakternya, diuji kemampuannya, diisi pengetahuannya. Kalau Anda bicara dinasti, orang Kennedy semua, ya mungkin anak saya satu hari Bapak Ibu pilih juga jadi gubernur kalau dia bagus. Tapi saya tidak akan pernah memanipulasi, memaksa Bapak Ibu milih anak saya karena alasan Ahoker. Kalau Ahoker hanya mendengarkan saya ngomong, padahal saya sudah menyimpang dari prinsip Ahok, itu Anda goblok minta ampun, gue bilang. Iya dong, emang gue dewa? Sirik tahu kalau jadi manusia itu dewa. Itu sirik. Lu jangan aneh-aneh lu, gue bilang. Jadi jangan karena saya suruh kucing saya jadi penjaga pun kamu setuju. Ya kamu yang gendeng gitu. Goblok gue bilang. Makanya saya bilang sederhana bagi saya, Ahoker. Sekalipun sampai dalam prinsip seorang Ahok, tinggalkan. Kita bukan takut kepada orang, bukan takut pada partai politik. Kita hanya takut pada Tuhan. Siapapun pemimpin negeri ini, siapapun dipercayakan jadi ketua umum partai, kalau dia tidak takut akan Tuhan, tidak berpegang pada sumpah jabatan, kita tinggalkan. Kita tinggalkan, nggak ada urusan. Nah ini yang saya mau sampaikan di sini. Pertanyaannya kenapa saya mundurnya kok telat tadi kan? Itu ternyata Menteri BUMN mundurin tuh RUPS-nya. Gawat ini. Waduh, ini mundur. Ini Ahoker mau kumpul tanggal 4 ini mepet bener ini. Saya udah bingung ini. Saya udah kasih tahu sekretaris saya, tolong semua yang di ruangan ini difoto, ruangan komut saya. Semua souvenir dari keliling-keliling ketemu perusahaan minyak itu diserahkan resmi kepada kantor. Karena kok dari Petronas itu ditulis lapis emas 24 karat semua. Itu souvenir itu lapis. Saya nggak bawa pulang, ada yang bawa pulang kan cilaka kan. Foto serah terima. Kenapa Pak? Semua berlaku curiga tuh. Saya selalu bilang sama orang Pertamina, saya mau RKP KPI jelas tahun ini. Procurement mesti jelas. Karena saya tidak lama di sini lagi. Wah jangan Pak, ada yang nangis. Jangan Pak. Saya bilang, saya juga nangis kalau bayangin duit gua sama bonus gua. Kalau mau dipikirin, dari si Pras nyenggol-nyenggol, hilang duit bonus lu ya. Minimal lu nggak bisa minta duit sama gua. Lu udah tahu gua gak ada duit. Gua minta balik lu. Gua minta balik lu, gua bilang. Iya kan? Jadi, tapi kenapa kita harus keluar? Karena negeri ini betul-betul genting. Ibu Mega mengatakan, Pak Ahok, soal 3 periode, kalau orang jahat yang memimpin negeri ini, Presiden Indonesia itu sangat berkuasa. Saya saja waktu jadi presiden, pertama kali Pilpres, kalau saya mau curang, saya yang jadi presiden, kata Ibu Mega. Kenapa saya tidak lakukan itu Pak Ahok? Saya berkuasa. Polisi semua di bawah saya, jaksa di bawah saya, menentukan KPU semua saya, pengadaan semua komputer saya. Sampai bawah bisa saya bisa pakai uang APBD, APBN. Belum lagi saya punya banyak bupati, wali kota, gubernur. Saya tidak mau demokrasi terbunuh. Saya tidak mau reformasi kita gagal. Kita berjuang dengan darah, dengan air mata, supaya presiden tidak seumur hidup.
hanya 2 periode. Kenapa sekarang kita mau ubah? Pak Ahok harus percaya sama saya. Istana itu banyak makhluk-makhluk roh apa katanya. Kenapa? Karena begitu masuk ke sana, kalau nggak hati-hati bisa lupa, kata beliau. Saya sudah ngalamin ayah saya, bapak saya. Dulu, kalau saya mau tunjuk-tunjuk, itu banyak sekali penjilat-penjilat pantat bapak saya. Suruh jilat pantat pun mau. Tapi begitu bapak saya jatuh, kasih seumur hidup. Begitu jatuh, 1 orang pun nggak pernah kelihatan lagi. Jadi hati-hati. Jadi kita jangan mau dibohongin orang dengan bantuan-bantuan. Saya kira Ahok kumpul di sini. Saya suka bicara sama orang mau main politik. Kenapa saya nggak suka bagi baju? Saya nggak suka bagi sembako, nggak suka bagi uang. Karena uang saya, sembako saya nggak cukup buat bagi-bagi. Iya dong. Kalau ada 100 orang, saya hanya mampu bagi 50 atau bagi 30, yang 70 akan iri. Saya hanya pengen duduk. Begitu saya duduk, gara-gara ada 50 orang yang saya bagi, saya duduklah jadi pejabat. Lalu gimana supaya bisa duduk lagi 5 tahun? Saya mulai berpikir, kali ini mesti baginya 75 orang atau 80 orang. Itu namanya membodohi rakyat. Saya dari awal berpolitik, saya selalu katakan, dari zaman di Belitung, kalau Anda mau pilih saya, pilih. Karena nilai saya kasih saya kesempatan memperjuangkan hak Anda, anak cucu Anda. Saya jamin tidak curi uang Anda. Saya jamin saya akan gunakan waktu saya penuh untuk Anda. Tapi kalau Anda lebih suka yang bagi-bagi, silakan. Saya berterima kasih sama Tuhan. Karena ternyata Tuhan tidak kasih saya mimpin orang gede kayak kalian. Saya masih bisa punya waktu lebih banyak. Emangnya jadi pejabat enak? Yang enak itu kalau jadi dirut BUMN bos, itu enak. Lebih enak lagi jadi komut. Kenapa komut lebih enak? Karena kau jadi menteri pun nggak enak. Nggak ada duit, nggak ada waktu. Itu saya bilang, nggak cukup duitnya buat saya. Kau jadi dirut, banyak duit, nggak ada waktu. Yang enak komut, banyak duit, banyak waktu. Itu yang susah. Saya pikir, teman saya bilang, wah senang Ahok udah berhenti. Bagus Ahok berhenti. Punya waktu sama kita. Waduh, saya bilang sama istri saya, pulang sampai malam kan, capek ya. Saya bilang, nggak capek loh heran. Kalau kita lagi berjuang tuh ada yang capek nggak? Ada yang capek nggak? Itu artinya saudara mengikuti nuraninya. Kalau kita bekerja berjuang dengan nurani kita, nggak ada capek. Pasti semangat. Nah itu yang saya sampaikan. Sekali lagi saya berharap ini pertama kali Pilpres dengan pemilu bareng. Kalau Ahok kan mau dengarkan saya, tolong pilih PDI Perjuangan. Karena tolong pilih DPD yang wakil dari PDI Perjuangan. Kenapa? Karena kita butuh suara mendukung Presiden Pak Ganjar waktu terpilih. Ini bareng, tolong. Ini yang saya minta. Jangan mau dibodohin orang. Lalu kalau pada brengsek, korup, salah lu nggak mau jadi caleg, gue bilang, nggak mau ikut jadi kader. Kalau lu merasa dia brengsek, ya lu gantiin dong. Lu gantiin. Nah itu yang lu kenapa nggak berani? Kalau mau berani, saya dulu juga penakut kok. Orang tanya kenapa baru keluar? Saya bilang ini kesempatan. Kita waktu reformasi dulu, saya sakit, takut. Ada duit dikit takut dulu. Nggak berani berjuang karena lawan Orde Baru takut. Kita selalu takut lawan penguasa, lawan oknum aparat takut. Tapi saya bilang kali ini kalau kita tidak berani ngelawan, tidak akan lagi terulang kesempatan yang sama. Mungkin kita mesti tunggu 20 tahun, 30 tahun masa Orde Baru kembali mungkin nanti. Jadi sekali lagi, lawan! Itu aja, terima kasih. Kangen sama Ahok sih. Setelah sampai di garis finish, Kan? langsung dikembalikan ke mobil komando. Ahok keluar dari kandang semua nih. Ya kan? Begitu juga dengan Ate. Ini semua Ahok keluar dari kandang nih. Langsung balikin ke Kita dulu, sorry. Bang Raja. Ya, Ya, Ate sama Rompi balikin ke sini atau ke Bang di Raja. ujung nih. Ah,
Itu dulu yang bagaimana? Coba angkat tangan.